Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Di video kali ini kita masih membahas tentang karakteristik fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini, siswa diharapkan dapat menentukan letak titik potong dengan sumbu X jika diketahui rumus fungsi kuadrat. Berikutnya, siswa diharapkan dapat menentukan letak titik potong dengan sumbu Y jika diketahui rumus fungsi kuadrat. Di video kali ini kita masih membahas karakteristik fungsi kuadrat. Karakteristik yang akan kita bahas pada video ini berkaitan dengan titik potong dengan sumbu koordinat. Oke, kita awali dengan titik potong terhadap sumbu X. Pada grafik fungsi kuadrat, titik potong terhadap sumbu X adalah titik persekutuan antara sumbu X dengan kurva parabola. Coba perhatikan grafik berikut. Di sini ada kurva parabola, kemudian ini sumbu X. Kurva parabola dengan sumbu X saling berpotongan di dua titik, satunya adalah min 1,0, titik yang lain adalah 3,0. Nah, sehingga titik potong dengan sumbu X pada grafik ini adalah min 1,0 dan 3,0. Oke anak-anak, coba perhatikan lagi grafik berikut. Ciri dari titik potong terhadap sumbu X adalah, coba kalian amati. Kurva parabola ini memotong sumbu X di titik min 1,0, sedangkan titik yang lain adalah 3,0. Menurut kalian, apa sih ciri dari titik potong terhadap sumbu X itu? Iya benar, ciri dari titik potong terhadap sumbu X nilai Y itu selalu sama dengan 0. Jadi kita dapat menuliskan nilai Y itu sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0. Sehingga nilai X dapat diperoleh sebagai berikut. Kita gantikan Fx sama dengan 0. Di sini kita gantikan 0, maka kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Atau kita bisa mengubah posisinya menjadi X kuadrat minus 2X minus 3 sama dengan 0. Selanjutnya, bentuk ini merupakan persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai X pada persamaan kuadrat ini, kita bisa menggunakan proses pemfaktoran. Oke, yang pertama kita akan cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya minus 3, kalau dijumlahkan hasilnya minus 2. Kira-kira berapa bilangannya? Iya benar, bilangannya adalah minus 3 dan 1. Kemudian kita faktorkan jadi X minus 3 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini, sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 1. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah minus 1,0 dan 3,0. Nah anak-anak, itu merupakan cara dalam mencari titik potong terhadap sumbu X. Selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Coba perhatikan grafik ini sekali lagi. Apa sih titik potong terhadap sumbu Y itu? Pada grafik fungsi kuadrat, titik potong terhadap sumbu Y adalah titik persekutuan antara sumbu Y dengan kurva parabola. Kita ketahui ini kurva parabola, kemudian ini sumbu Y. Kurva parabola ini dengan sumbu Y saling berpotongan di salah satu titik, yaitu titik 0, minus 3. Sehingga titik 0, minus 3 ini merupakan titik potong sumbu Y dengan grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Oke anak-anak, coba kalian cermati lagi fungsi kuadrat berikut. Menurut kalian, ciri dari titik potong terhadap sumbu Y seperti apa? Iya benar, X-nya itu selalu sama dengan 0. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, maka kita dapat mencari nilai Y sebagai berikut. Untuk mencari nilai Y, kita dapat masukkan fungsi X-nya sama dengan 0, atau X-nya dapat kita gantikan dengan 0. Selanjutnya kita akan gantikan pada fungsi ini, kita peroleh Y sama dengan, karena X-nya sama dengan 0, maka 0 kuadrat dikurangi 2 kali X, karena X-nya 0, jadi 2 kali 0 dikurangi 3. Kita ketahui 0 kuadrat sama dengan 0, dikurangi 2 kali 0, 0. Kemudian hasilnya dikurangi 3, maka Y-nya sama dengan minus 3. Jadi anak-anak, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, minus 3. Oke anak-anak, ini materi yang kita pelajari pada video kali ini. Selanjutnya kita akan simpulkan
Titik potong terhadap sumbu X atau pembuat nol fungsi, cirinya adalah nilai Y sama dengan 0. Karena Y itu sama saja dengan fungsi X, maka Fx juga sama dengan 0. Kita ketahui bahwa fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Karena Fx sama dengan 0, maka bentuknya menjadi Ax kuadrat ditambah Bx plus C sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai X, kita bisa gunakan cara pemfaktoran atau rumus ABC. Setelah kalian dapatkan nilai X, maka titik potong terhadap sumbu X adalah X1,0 dan X2,0. Bisa jadi titik potong terhadap sumbu X hanya satu saja, yaitu X,0. Bisa jadi pula dia tidak memiliki titik potong terhadap sumbu X. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Sedangkan titik potong terhadap sumbu Y, cirinya adalah nilai X sama dengan 0. Sehingga kita dapat menggantikan X sama dengan 0 pada fungsi kuadrat. Maka diperoleh Y sama dengan F0. Nah, ketika kita gantikan X sama dengan 0 ke fungsi kuadrat, maka nilai Y dapat dicari sebagai berikut. Y sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Sehingga nilai Y-nya itu sama dengan C. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,Y atau 0,C. Oke, itu kesimpulan pada video pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang biasanya muncul pada soal-soal fungsi kuadrat. Tentukan titik potong terhadap sumbu X pada fungsi berikut. Ciri memotong sumbu X, nilai Y sama dengan 0 atau fungsi X-nya ini sama dengan 0. Maka pada bentuk ini semua fungsi kita ganti dengan 0, sehingga bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Untuk mencari persamaan kuadrat, maka kita bisa gunakan pemfaktoran atau rumus ABC. Bentuk A dan B ini sudah dalam bentuk pemfaktoran, maka kita tinggal mencari nilai X yang memenuhi. Nah, X yang menghasilkan 0 pada bentuk ini adalah 1 dan minus 3, sehingga titik potongnya adalah minus 3,0 dan 1,0. Pada bentuk ini, X yang memenuhi adalah, iya benar, X-nya sama dengan 4/3 atau X-nya sama dengan minus 5/2, sehingga titik potongnya adalah minus 5/2,0 dan 4/3,0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Kita peroleh faktornya adalah X tambah 8 dikalikan X minus 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh titik potongnya adalah minus 8,0 dan 2,0. Sedangkan pada bentuk ini, faktornya adalah 2X ditambah 1 dikalikan X dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga titik potongnya adalah minus 0,5 dan 3,0. Karena itu cara mencari titik potong terhadap sumbu X. Selanjutnya kita akan lihat contoh soal berikutnya. Budi menyeberangi lembah dengan cara berayun seperti pada gambar menggunakan fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X minus 15 meter. Jarak Budi berayun dari titik A ke titik B adalah berapa meter? Karena kita ketahui, kita anggap titik tumpuan A dan B ini berada pada satu garis, yaitu sumbu X. Karena titik A dan B berada pada sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Sehingga fungsi ini menjadi bentuk persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 2X minus 15 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X kita gunakan pemfaktoran. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan minus 15, kalau dijumlahkan hasilnya 2. Bilangan tersebut adalah minus 3 dan 5. Selanjutnya kita faktorkan menjadi X minus 3 dikalikan X plus 5 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 5. Nah, anak-anak, ketika kita dapatkan nilai X3 dan minus 5, maka titik potongnya adalah A minus 5,0 dan B 3,0. Kalau kita lihat pada garis bilangan, maka jarak antara A dan B adalah 8 meter. Nah, anak-anak, bagaimana mencari jarak agar kalian tidak perlu menggambar garis bilangan?
Ya benar, kita cari selisih dari nilai X-nya ini, yaitu 3 dikurangi minus 5 itu sama dengan 3 plus 5 atau sama dengan 8 meter. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan lihat soal terakhir. Tentukan titik potong terhadap sumbu Y pada fungsi kuadrat berikut ini. Ciri memotong sumbu Y adalah nilai X sama dengan 0. Kita sudah bahas pada kesimpulan sebelumnya bahwa nilai Y itu akan sama dengan nilai C. Sehingga kita dapat mengamati nilai C-nya saja. Nah, di sini kita ketahui nilai C-nya minus 16, maka titik potongnya adalah 0, minus 16. Pada bentuk ini, nilai C-nya adalah minus 9, maka titik potongnya adalah 0, minus 9. Pada bentuk ini, nilai C-nya adalah 3, maka titik potongnya adalah 0,3. Nah, bagaimana bentuk ini? Anak-anak kalian bisa menjabarkan. Kita ketahui bahwa nilai C itu nilai konstan, tidak memuat variabel, maka kalian tinggal kalikan saja bilangan dengan bilangan. Di sini minus 4 kali 1 adalah minus 4. Maka C-nya sama dengan minus 4, sehingga titik potongnya adalah 0, minus 4. Oke anak-anak, saya rasa cukup sudah pembahasan kita pada video kali ini berkaitan dengan titik potong terhadap sumbu koordinat. Oke anak-anak, semoga bermanfaat penjelasan pada video kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.